pagi anak-anak semuanya. Untuk absen dulu ya. Mulai dari AA Bendera hadir. Ayu Artin Haji Saputra. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya Allah. Bahasa Indonesia. Oke. Kita sedikit mengulas pembelajaran yang sempat kita pelajari minggu lalu, yaitu text record. Ada yang masih ingat nggak apa itu text record? Ada yang masih ingat apa itu text record? Ya, teks yang menceritakan masa lalu. Oke. Jadi tujuannya kita belajar text record ini adalah agar siswa-siswa di sini memahami apa itu pengertian dari text record sendiri. Lalu agar anak-anak bisa membedakan apa sih bedanya text record dengan teks lainnya yang ada di bahasa Indonesia seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah hal tersebut. Oke, sekarang kita tolong keluarin LKS-nya. Ada? Ya, tolong keluarin bukunya. Keluarin bukunya. Bukunya keluarin. Lah, bawa bahasa Indonesia. Keren ya. Bukunya halaman 45. Oh, sebentar ya, digaulnya di mana? Udah. Apa tadi? Siapa yang tahu apa pengertian text record? Angkat tangannya. Angkat tangannya baru mau. Angkat tangan baru mau. Siapa tadi? Teks yang menceritakan masa lalu. Benar. Teks yang menceritakan masa lalu. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Apa text record? Oke. Benar tadi katanya Haji, text record itu adalah teks yang menceritakan masa lalu atau masa lampau. Nah, di sini anak-anak yang jelas pasti udah ada masa yang sudah dilalui. Kalian punya pengalaman kan? Entah itu pengalaman sedih, pengalaman senang. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang membuat kalian itu berkesan seperti itu. Nah, di situ bisa kita sebut sebagai text record, teks yang menceritakan masa lampau, lalu kita bisa mengambil pengalaman dari situ, kita bisa mengambil pembelajaran dari masa lalu tersebut. Oke, selanjutnya, adapun tujuan dari text record. Ada yang tahu tujuan dari text record itu apa? Apa? Tahu? Apa tujuan text record? Apa itu namanya?
Pegangan dia bilang. Secara kronologis itu berurutan gitu loh. Misalnya kalian habis jatuh dari motor, itu karena pertama kali naik motor, terus kalian hati-hati, terus kalian masuk ke got, terus luka, kayak gitu. Intinya itu berurutan ceritanya. Oke, baik sekali cerita saya ya. Selanjutnya ada fungsi dari text record itu sendiri. Teman-teman bisa, saya anak-anak bisa melihat di halaman 45 itu ada jenis-jenis dari text record sendiri. Yang pertama, jenis-jenis text record. Oke, yang pertama faktual, benar sekali. Faktual. Lalu yang kedua pribadi. Dan yang ketiga imajinatif. Oke. Ada yang tahu nggak text record yang berjenis faktual itu kayak gimana? Kayak data. Nyata, benar sekali. Ya gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Faktual itu barusan katanya Farah, dia bilang Farah? Nyata. Kehidupannya sendiri. Nyata. Terus apa tadi Wendy? Apa kata Wendy tadi? Apa tadi? Faktual itu apa tadi? Hah? Ya, itu adalah pengertian dari text record, Wendy. Ya, faktual itu adalah bersifat nyata begitu. Jadinya pengalaman yang diceritakan di text record itu adalah sebuah kenyataan, bukan cerita yang dibuat-buat. Oke, paham nggak? Terus yang kedua adalah pribadi. Apa itu? Maksudnya text record yang pribadi? Sendiri, pribadi sendiri. Oke, pribadi itu sendiri. Menceritakan dirinya sendiri. Autobiografi. Nah, tepat sekali. Biasanya jenis text record pribadi itu dia berbentuk autobiografi. Ada yang tahu apa autobiografi? Dia menceritakan asal usulnya sendiri. Oke, asal usulnya sendiri. Kan kalian punya itu enggak? Biasanya dulu kita belajar mata kuliah, mata pelajaran IPS, kita pelajarin sejarah-sejarah pahlawan. Nah, di situ ada kayak biografi dari presiden pertama, biasanya kan presiden kedua, langsung apa? B.J. Habibie, dia lahir di mana, tanggal berapa, kayak gitu. Terus biografinya dia, ceritanya dia untuk kemerdekaan di Indonesia ini apa, gitu. Jadinya dia menceritakan pengalaman hidupnya sendiri, pribadi. Makanya kita bilang dia sebagai text record yang pribadi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, imajinatif. Text record yang jenis imajinatif ini ada yang tahu apa imajinatif? Apa? Ya, menceritakan ulang. Tapi yang imajinatif, iya benar. Rangga Samsul, siapa namanya? Sapali. Yang kencang biar temannya didengar. Apa tadi? Jenis yang
yang imajinatif apa? Menulis atau penuturnya bisa datang ke anak ke Terus? itu ada. Oke. Jadi imajinatif ini tadi penulisnya ini dia bisa berimajinasi, bisa menceritakan apa ya? Kayak dia bisa berimajinasi, entah dia ada unsur lawaknya di sana, kayak begitu, ada unsur jenakanya. Jadinya si penulis ini tadi bisa mengimajinasikan teks rekon itu sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyain tak? Oke. Ya. Ini. Oke ya. Ada yang belum? Belum? Siapa? Oke. Selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa nanya ya. Ribut sembari mengerjakan, sembari menyimak ya. Selamat pagi. Kali ini saya akan membacakan hasil kerja saya yang temanya pohon tujuh dan sungai kecil di atas gunung. Kesan yang saya dapat adalah 1. Kagum dan kesan. Sumber air Gunung Lati. Kalau tidak ada lagi, kita tutup ya pelajarannya ya. Tapi sebelum itu, ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini itu? Kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa? Angkat tangan terus ngomong. Apa? Silakan Agung. Kita bisa menceritakan kembali yang kita pernah lalui. Oke, ya benar sekali. Kesimpulan dari teks rekon itu sendiri adalah kita dapat menceritakan kembali pengalaman atau hal yang sudah kita lalui. Mau maju? Kita mau tutup dulu ini. Sekian dari saya. Oke.